Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan review produk sunscreen dari brand lokal YOU. Namanya Sunbrella Triple UV Elixir Sunscreen dengan SPF 50+, PA+++++. Nah, sunscreen ini merupakan versi reformulation, versi upgraded dari versi yang sebelumnya yang Triple UV sunscreen yang packagingnya warna biru muda, agak-agak silverish gitu. Nah, aku belum pernah nyoba yang formulasi lama, jadi mohon maaf aku nggak bisa bandingkan performanya di kulit aku. Anyways, sunscreen ini memiliki beberapa product claims yang sudah tertera di pouch packagingnya ini. Yang pertama katanya ini dermatologically tested, broad spectrum, non-greasy, water refresh, soothing and hydrating. Terus katanya ini teksturnya ringan, menyegarkan. Terus diformulasikan dengan 3 times oil control, yaitu matte marine, witch hazel, zinc PCA, dan 4D centella asiatica. Memberikan perlindungan terhadap UVA, UVB, infrared, dan blue light. Terus katanya melindungi kulit tanpa white cast dan bebas kilap. Begitu. Terus ini ada logo cruelty free ya. Oke, selain itu sunscreen ini memiliki beberapa key ingredients yang sebelumnya sudah pernah aku sebutkan. Nanti aku tampilin di sini. Yang pertama ada matte marine. Ini trademark gitu ya. Ingredientsnya tuh namanya pseudo altero monas ferment extract yang merupakan humectant, artinya dapat menghidrasi kulit, terus skin protecting, anti-aging, dan regulate sebum production. Jadi membantu kontrol produksi sebum di kulit kita gitu. Terus ada witch hazel extract yang sebenarnya merupakan astringent. Astringent tuh artinya mengurangi produksi sebum di kulit untuk sementara waktu aja gitu. Jadi bebas kilap gitu. Nah, tapi memang reputasinya si witch hazel ini tuh kalau dipakai secara jangka panjang bisa bikin dryness, kering gitu di kulit gitu. Tapi so far sih aku belum pernah ngalamin itu ya, pakai skincare yang ada witch hazel. Anyways, dia juga merupakan antioksidan. Terus ada zinc PCA yang merupakan antimikrobial, terus dapat melembabkan, terus dapat membantu kontrol produksi sebum di kulit, terus dapat mengurangi kemerahan atau inflamasi di kulit gitu. Jadi ini ada matte marine, witch hazel, dan zinc PCA. Harusnya dia punya oil control lah ya. Itu ekspektasi aku sih gitu. Terus ada 4D centella asiatica. Nah, jadi sunscreen ini tuh mengandung bioaktif dari centella asiatica. Ada madecassoside, asiaticoside, madecasic acid, dan acetic acid. Nah, mereka semua ini merupakan antioksidan, skin soothing, dan dapat membantu proses penyembuhan luka begitu. Nah, karena produk ini namanya sunscreen, of course ada yang namanya UV filters. Nah, mereka menggunakan 2 jenis UV filters. Ada yang organic chemical dan juga ada yang inorganic physical atau mineral gitu. Nah, untuk yang organic chemical UV filters mereka menggunakan ethyl hexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxate. Terus ada diethyl amino hydroxybenzoyl hexyl benzoyl atau nama lainnya Uvinol A+. Terus juga ada octocrylene, terus juga ada butyl methoxydibenzoyl methanol atau nama lainnya avobenzone. Nah, untuk inorganic physical mineral UV filternya ada satu, yaitu titanium dioxide gitu. Jadi sunscreen ini merupakan hybrid sunscreen ya gitu. Nah, selain semua itu, sunscreen ini juga mengandung banyak ingredients yang manfaatnya nggak kalah bagus untuk kulit kita. Yang pertama ada glycerin untuk menghidrasi kulit. Terus ada caprylic triglyceride yang merupakan skin identical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terus ada licorice extract yang dapat membantu meredakan peradangan di kulit, dan dia juga skin soothing. Terus juga ada allantoin yang sifatnya keratolitik, artinya dia bisa menghidrasi kulit sekaligus mengeksfoliasi. Terus juga ada bisabolol yang sebenarnya dia fragrance ya, karena dia kan komponen dari chamomile gitu ya. Tapi dia juga katanya ada manfaat untuk kulit, yaitu meredakan peradangan dan juga skin soothing. Terus juga ada tocopherol acetate yang merupakan versi lebih stabilnya dari pure vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit, dan dia juga merupakan antioksidan. Terus ada squalene. Nah, squalene ini versi lebih stabil dari skin identical ingredient squalene gitu, tujuannya untuk melembabkan kulit, dan dia juga dapat memperkuat skin barrier. Terus juga ada Myrotamnus flabellifolia leaf stem extract yang merupakan humectant untuk menghidrasi kulit. Terus ada shea butter yang kalian tahu itu merupakan emollient ya, jadi rasa feelsnya lembut di kulit gitu. Terus dia juga dapat membantu meregenerasi dan meredakan kemerahan iritasi di kulit gitu.
Terus ada Vinyl Ethyl Resorcinol, atau kalau kalian cari di internet itu namanya Sim White ya. Yang pasti dia merupakan skin lightening, dapat mencerahkan kulit, dan dia juga merupakan antioksidan. Terus juga ada lactic acid, yang kalian tahu sebenarnya dia itu termasuk AHA ya, alpha hydroxy acid. Jadi dia ini emang sifatnya keratolitik, dapat menghidrosis sekaligus mengeksfoliasi kulit, dan dia juga sebenarnya merupakan skin identical ingredient loh. Jadi sebenarnya sudah ada di dalam kulit kita. Begitu. Terakhir ada palmitol tripeptide 5, atau nama lainnya Synco, yang merupakan cell communicating agent, dan dia juga merupakan anti aging. Nah, bagaimana performanya di kulit aku? Yuk simak lebih lanjut. Oke, aku akan mulai bahas dari segi packagingan dulu ya. Jadi packaging tube-nya ini tuh awalnya aku kira tuh solid white gitu, ternyata dia ini semi transparan. Kenapa? Karena kalau dideketin ke sumber cahaya kayak lampu gitu, aku bisa sedikit melihat isinya tuh tinggal seberapa banyak gitu. Nah, terus ya, dia kan ada gambar mataharinya gitu kan di bagian depannya, sama kayak yang punya sebelumnya nih, yang Intensive Care Watery Sunscreen. Nah, bedanya adalah kalau yang produk yang collab sama Hydro Coco ini, yang Intensive Care Watery Sunscreen, itu gambar mataharinya bisa dipakai untuk mendeteksi sinar UV gitu. Sedangkan kalau yang Triple UV Elixir ini tuh gambar mataharinya nggak bisa untuk mendeteksi sinar UV gitu. Nah, terus ya, packagingnya terlihat berbeda, tapi sebenarnya isinya sama aja, 30 ml gitu, jadi jangan terkecoh gitu. Anyways, dia ini konsistensinya gel warna putih gitu. Nah, terus ketika pertama kali diolesin di kulit, yang pertama kali aku notice adalah wanginya manis, I guess wangi vanilla. Nah, terus dia ini tuh ada kayak cooling sensationnya gitu loh. Nah, pas aku cek di ingredients listnya, ternyata dia mengandung menthol dan fragrance gitu. Jadi wajar ya, dia ada wanginya dan ada cooling sensation gitu. Nah, dia tuh emang beneran merasa dingin dan minty gitu. Dan ternyata cooling sensation dari menthol itu tuh baru hilang, baru agak menguap itu setelah 5 menitan. Jadi selama kalian ngeblend ini di kulit tuh masih berasa kayak dingin-dingin minty gitu. Nah, terus dia ini tuh ketika diaplikasikan di area sekitar mata, awalnya sih nggak perih ya, tapi lama kelamaan terasa agak perih. Menurut aku sih, menurut kesotawan aku, karena si ingredients mentholnya ini, jadi lama kelamaan tuh terasa agak-agak perih gitu, kayak menguap ke dekat mata gitu. Jadi bagi kalian yang mau nyobain ini, hati-hati ya gitu. Nah, terus setelah selesai di blend, dia ini hasilnya satin karena ada subtle glow-nya gitu. Terus dia ini juga no white cast dan nggak lengket, jadi sesuai sama klaimnya ya gitu. Nah, terus ini kan ada klaimnya 3 times all control gitu. Nah, sepengalaman aku, jadi all controlnya biasa aja. Kenapa? Karena setelah dipakai I guess 6 jaman itu dia tetap muncul ada kayak ekses sebum di area yang biasa berminyak gitu. Jadi ini all controlnya tidak sehebat, tidak sewow yang Intensive Care yang collab sama Hydro Coco ini gitu. Nah, terus ya, aku tuh udah cobain si sunscreen ini selama seminggu, beneran pas seminggu, dan alhamdulillah tidak ada efek negatif di kulit aku. Padahal ya ada menthol dan fragrance-nya yaitu yang kencang banget gitu. Nah, terus ya, apakah akan aku repurchase? Mohon maaf tidak. Kenapa? Karena seperti tadi aku bilang, dia ini tuh ada cooling sensation yang aku kurang suka, karena beneran kenceng banget gitu sampai bikin agak perih kalau diaplikasikan di area sekitar mata. Karena aku tuh nggak suka pakai sunscreen yang berbeda untuk area sekitar mata gitu. Jadi kalau aku udah nggak suka bikin perih gitu, jadi aku nggak akan repurchase sih gitu. Aku malah lebih prefer untuk repurchase yang Intensive Care Watery Sunscreen ini yang collab sama Hydro Coco begitu. Oke, itu aja review aku mengenai sunscreennya YOU Sunbrella Triple UV Elixir Sunscreen dengan SPF 50+, PA++++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys all next time. Bye!